Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofim dari SMA Negeri 10 Berau di Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya akan melaksanakan uji kompetensi basic baris yang diselenggarakan oleh Lokastak di Indonesia tanggal 29 April 2026. Baris berbaris adalah latihan fisik yang dilakukan secara serempak berdasarkan apa-apa. Adapun tujuan dari baris berbaris adalah pertama yaitu untuk membentuk kedisiplinan, yang kedua melatih keterampilan, dan yang ketiga untuk meningkatkan kepemimpinan. Adapun dasar dari baris berbaris ini adalah Perpang nomor 3 tahun 2025. Adapun dasar dari baris berbaris adalah sikap dasar, gerakan di tempat, gerakan berjalan, perubahan arah, formasi barisan, apa-apa, dan kepemimpinan. Sekarang kita akan masuk ke sikap dasar. Sikap dasar itu ada 3. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, sikap hormat. Dan yang ketiga, istirahat. Baik, sekarang kita akan kita peragakan untuk ketiga sikap tersebut. Yang pertama adalah sikap hormat. Pada saat kita melakukan sikap hormat, yaitu posisi badan ini tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan menggepal, berada di samping kanan kita dan kiri kita. Kedua kaki tumitnya merapat, kemudian ujung kaki dibuka 45 derajat. Dengan apa-apa adalah siap gerak. Baik, kita peragakan. Siap gerak. Nah, inilah sikap sempurna. Kemudian yang kedua adalah sikap hormat. Saat kita melakukan sikap hormat, yaitu kedua telapak tangan kanan kita rapat, kedua ujung jari telunjuk dan jari tengah itu nanti merapat kepada di pelipis kanan. Pandangan lurus ke depan, kemudian sikap tangan samping, kaki tetap berada posisi sikap sempurna, pandang lurus ke depan. Dengan apa-apa, hormat, gerak. Baik, kita perhatikan. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Nah, posisi tangan ini tidak boleh membuka, tetapi menutup seperti ini. Yang ketiga adalah sikap sempurna. Pada saat kita sikap sempurna, posisi badan kita seperti ini, sikap sempurna. Kemudian diberi apa-apa, yaitu istirahat. Pada saat kita melakukan kegiatan ataupun gerakan istirahat, yaitu tangan kanan menggepal, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, kemudian diletakkan di pinggang kita, yaitu pas di tengah-tengah di sini. Ya, Pak, istirahat di tempat. Gerak. Nah, ini kaki dibuka, kira-kira selebar 40 cm. Siap, gerak. Nah, itu tadi sikap istirahat. Berikutnya adalah gerakan di tempat. Gerakan di tempat ini meliputi beberapa, yaitu hadap dan balik. Hadap itu hadap kanan, hadap serong kanan, hadap kiri, hadap serong kiri. Sekarang kita peragakan. Pada saat kita hadap, mau gerakan hadap, sikapnya sempurna. Kemudian pandangan kita lurus ke depan, tumit kita rapat, kemudian ujung kaki dibuka 45 derajat. Dengan apa-apa hadap kanan gerak.
Sekarang kita praktekkan. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Nah, pada saat hadap kanan, yaitu perubahan posisi adalah dari depan ke arah 90 derajat arah kanan, yaitu kaki kiri berada di depan kaki kanan seperti ini. Kemudian kaki kanan tumitnya diputar menghadap kanan, tutup dengan kaki kiri. Jadi seperti itu untuk hadap kanan. Apabila untuk hadap serong kiri atau untuk hadap serong kanan, yaitu arah 45 derajat dari depan kita, dari ke sana. Hadap serong kanan, gerak. Arahnya 45 derajat. Pandangan lurus di depan. Sekarang hadap kiri dan hadap serong kiri, yaitu arah 90 derajat dari pandangan depan ke arah kiri kita. Kaki kiri sebagai tumpuannya, kemudian kaki kanan di depan kaki kiri. Seperti ini. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, gerak. Nah, ini hadap kiri. Kemudian hadap serong kiri, yaitu arah 45 derajat ke arah kiri dari hadapan kita. Seperti ini. Nanti hadapnya. Hadap serong kiri, gerak. Nah, 45 derajat. Hadap serong kiri, gerak. Itu hadap kiri dan hadap serong kiri. Kemudian kita posisi ke hadap atau kebalik, arah balik, yaitu arah 180 derajat. Balik kanan, gerak. Kaki kiri, kaki kanan sebagai tumpuan, kemudian kaki kiri di depan kaki kanan, kemudian kaki kanan diputar 180 derajat, tutup dengan kaki kiri. Balik kanan, gerak. Nah, 180 derajat. Demikian gerakan di tempat. Berikutnya adalah gerakan berjalan. Gerakan berjalan ada 3 bagian atau 3 macam, yaitu langkah biasa, kemudian langkah tegap, dan langkah lari. Sekarang kita peragakan dengan langkah biasa. Pada saat kita langkah biasa, yaitu di kaki kanan, dengan tangan kanan, kemudian kaki kiri maju. Ini langkah biasa. Nah, kita praktekkan sekarang. Apa-apanya adalah maju, jalan. Perhatikan. Ya, maju, jalan. Nah, ini langkah biasa, yaitu dengan apa-apa, maju, jalan. Maju itu merupakan apa-apa perintah, apa-apa peringatan, ataupun apa-apa untuk memulai memberikan perintah. Kemudian jalan, baru itu perintah untuk melakukan gerakan, yaitu kaki kiri hentakkan bersamaan dengan tangan kanan. Tangan kanan posisinya lurus, sikap tangan seperti ini. Baru kemudian langkah biasa. Nah, seperti tadi. Yang berikutnya adalah langkah tegap. Langkah tegap sama dengan langkah biasa. Hanya perbedaan pada saat kita melakukan langkah tegap, maka tangan kanan dan tangan kiri ini lurus, sejajar dengan bahu. Kemudian tangan juga sejajar bahu.
Kemudian tangan ini kan yang kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, kita peragakan. Langkah tegap maju. Nah, ada babanya langkah tegap maju. Nah, ini babanya jalan, itu perintahnya. Langkah tegap maju. Ini tuh siap-siap jalan. Nah, ini langkah tegap yang baru kita peragakan. Kemudian yang berikutnya adalah langkah lari dengan apa-apanya, yaitu sikap berlari. Nah, kita ambil sikap, kedua tangan kita menggenggam, kemudian tempelkan di sini, kemudian kaki kiri hentakan, baru kita lari. Kita coba. Sikap lari. Siap. Jalan. Nah, inilah sikap langkah lari. Baik, sekarang gerakan berikutnya adalah perubahan lari, yaitu belok kanan dan belok kiri. Nah, pada saat melakukan kegiatan ini atau gerakan ini, kita dalam posisi langkah biasa maupun langkah tegap. Demikian juga dengan langkah balik kanan, dengan arah balik kanan. Baik, kita praktekkan sekarang dengan langkah belok kanan. Ya. Pertama adalah kita jalan biasa, langkah maju, langkah biasa, ya. Walaupun langkah biasa sama langkah tegap jalan, apabila belok kanan maupun belok kiri itu tetap sama apa-apanya. Maju, jalan, belok kanan, jalan. Nah, inilah langkah atau perubahan arah belok kanan maupun belok kiri. Sekarang kita coba dengan belok kiri. Maju, jalan. Belok kiri, jalan. Belok kiri, jalan. Belok kiri, jalan. Nah, ya belok kiri. Yang berikutnya adalah balik kanan. Kita perhatikan. Langkah tegap maju, jalan. Balik kanan, jalan. Nah, inilah langkah perubahan arah balik kanan. Baik, sekarang kita masuk ke formasi barisan. Ini ada beberapa jenis formasi barisan. Yang pertama adalah formasi sap, yang kedua formasi banjar, yang ketiga formasi peleton. Untuk yang formasi sap, yaitu adalah baris memanjang di sekitar di samping kanan kita ataupun memanjang ke samping kiri. Kalau kita melihat sapnya orang sholat, seperti itulah bentuk barisannya. Dengan apa-apanya, dengan kita meniupkan fluid, terus kemudian semua pasukan atau semua anggota berbaris bentuk bersap. Yang kedua adalah bentuk berbanjar, yaitu bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Yang merasa tinggi posisinya ada di depan, yang paling pendek ada di belakang. Dengan posisi apa-apa seperti ini, dengan kita meniupkan fluid, ya, seperti itu. Kemudian bentuk peleton, yaitu
dari gabungan beberapa sub ataupun beberapa banjar menjadi satu peloton. Ya, kira-kira satu peloton itu ada 30-an. Berarti bisa bentuk 10 banjar. Itu merupakan satu peloton. Berikutnya adalah kepemimpinan dalam baris berbaris. Kepemimpinan di sini tugasnya adalah sebagai pemberi apa-apa, kemudian pengendali gerakan, kemudian penanggung jawab pasukan, kemudian pengatur barisan. Jadi suatu barisan atau suatu pasukan di saat melaksanakan baris berbaris, apabila pemimpin barisan ini tidak memperhatikan hal tersebut, maka barisan tersebut akan kacau. Maka dari itu keberhasilan dari suatu barisan tergantung dari pemimpin barisan atau komandannya. Yang berikutnya aba-aba. Ini ada beberapa aba-aba. Yang pertama adalah aba-aba petunjuk. Ya, ini aba-aba ini diucapkan pada saat akan memberikan perintah. Contohnya hadap kanan. Nah, ini ada jeda waktu untuk ke perintah. Kemudian yang berikutnya adalah aba-aba perintah. Nah, aba-aba perintah ini adalah aba-aba yang memberikan perintah kepada anggota barisan tersebut untuk melakukan gerakan. Ya. Demikian juga dengan aba-aba pelaksanaan. Nah, begitu sudah memberikan aba-aba petunjuk, kemudian baru melaksanakan atau memberikan aba-aba perintah dan pelaksanaan. Contohnya istirahat di tempat, istirahat di tempat. Nah, ini merupakan apa-apa petunjuknya. Kemudian perintahnya dan pelaksanaannya adalah gerak. Nah, seperti ini. Siap, berarti kita posisi ke sikap sempurna. Siap, perintahnya, kemudian pelaksananya gerak. Nah, itu. Inilah uji kompetensi basic baris yang diselenggarakan oleh Lokasakti tanggal 29 April 2026. Apabila ada salah dan kekurangan baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.